Sunua, sebuah kawasan di pesisir Padang Pariaman yang terkenal karena hasil lautnya, pantainya yang indah, dan masakan kaum ibunya yang memanjakan selera. Seperti kawasan lainnya di Piaman, para lelaki Sunua terkenal pula sebagai perantau yang tangguh. Salah satu kebanggaan yang dibawa orang Sunua sampai ke perantauan adalah seni silek yang bernama Silek Sunua. Eksistensi silek ini konon sudah diakui sejak lama. Para pewaris meyakini bahwa seni silek yang mereka tekuni diciptakan oleh ulama besar Minangkabau, Syekh Burhanuddin. Marlius adalah salah seorang pewaris yang hingga kini masih meneruskan tradisi silek Sunua. Ambo dari Sunua, Pintir Kayu, bersuku Sekumbang, namo Marlius sebagai pimpinan silek Sunua. Pekerjaan awak sehari-hari itu pengemudi, Pak. Ambo bekerja silek Sunua dari kelas 6 SD sampai kelas 3 SMP. Dulu Ambo namanya Sembari sama Asam Basri, kira-kira tahun 80-an gitu. Kalau menurut guru-guru Ambo, silek Sunua kok dibawa oleh seorang syekh yang bermakam di Ulakan yang bernama Syekh Burhanuddin. Oh, mungkin urangku saling berkaitan. Teman terbagi-bagi. Kalau kami dulu belajar silek setelah pulang mengaji, gitu. Setelah kita tuh mengaji, belajar baca Al-Quran, itu kan. Ya. Setelah selesai, kami belajar silek itu diadakan sasaran berupa lapangan lah, sampiang kadai atau dibuat di sampiang surau pun bisa juga, bukan di dalam surau tidak ada untuk silek gitu. Berawal dari satu guru, lalu silek Sunua terus dikembangkan oleh para murid. Sehingga sasaran atau tempat belajar silek Sunua pun bertumbuhan di setiap sudut negeri. Mereka yang awalnya adalah murid, membuka sasaran sendiri-sendiri ketika telah tamat belajar. Mereka menjadi guru-guru baru. Tiap guru mengembangkan silek Sunua dengan gaya yang berbeda-beda, tapi tetap memiliki satu benang merah yang jelas. Silek Sunua seperti juga silat Nusantara memiliki karakter gerakan yang khas pada jurus-jurusnya. Salah satu bukti bahwa silek Sunua terus berkembang adalah penamaan jurusnya yang awalnya satu nama, lalu diberi penomoran 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau silek Sunua tuh, ya nama jurusnya banyak gitu kan, ya dari amuk curinya, amuk duo, amuk tigo, sifat serewai gantuang, siani, caram, bayang 1, bayang 2, bayang 3. Ya itulah jurus-jurus dasarnya gitu kan. Tapi di samping jurus-jurus dasar tuh, kalau dalam permainan tuh itu kan selahnya seni bela diri kan gitu kan. Jadi untuk dipelajari adik-adik tuh kan kita kasih Pak, dipelajari kayaknya ini tuntut seninya simpan bela diri. Dasar dari semua jurus adalah gerakan-gerakan inti yang ada pada silek Sunua. Gerakan silek Sunua umumnya terkesan lembut. Gerakan ini disebut dengan lenggang. Gerakannya santai, namun bila dianggap remeh oleh lawan bisa berakibat fatal. Lenggangku kok ini sebenarnya itu ulang ya. Antamnya ke siko. Jadi tangkisnya dia adalah dari siko. Setiap gerakan silek Sunua dirancang dengan tingkat efektivitas dan presisi yang tinggi. Bahkan sebuah tangkisan bisa berubah dengan cepat menjadi pola serangan yang sangat taktis. Jadi niko bisa lu antam kamari. Jadi elaknya niko. Selain jurus dan gerakan tangan kosong, dalam silek Sunua juga dikenal sejumlah penggunaan senjata. Senjata paling identik dengan silek Sunua adalah pisau dan golok atau ladiang. Para murid hanya akan dikenalkan dengan senjata apabila mereka sudah khatam dengan gerakan dasar dan jurus tangan kosong. Para guru menyebutnya dengan istilah ala khatam kaji silek.
Siapa saja bisa belajar silet sunua, baik kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa. Bahkan silet sunua juga diajarkan pada kalangan perempuan. Namun belajar silet bukan hanya soal ketangkasan, yang terutama justru niat dan keseriusan. Itu ketekunan untuk belajar, bukan istilahnya tidak bisa istilahnya mengatakan bisa sehari, bisa sebulan, bisa 2 bulan, atau itu setahun belum bisa dipastikan. Yang dipelajari itu jadi gitu kan bisa ada aja yang 2 tahun belajar namun pandai-pandai gitu. Tapi nyo ada kuncinya gitu kan, tapi nyo kalau bisa paling-palingnya menyentuh bela diri. Nama Ambo Rizal. Sehari-hari kerja bangunan. Dalam belajar silet sunua ko nan manam paling sulit menurut dah? Tangkok menangkok lah. Tangkok manangko. Guru-guru dah tu macanya dengan kareh atau rasa dah? Dengan lemah lembut. Selain disiplin silet secara lahir, tentu silet sunua juga memiliki kaitan dengan silet secara batin. Hal ini sejalan dengan petuah di lahir mencari kawan, di batin mencari Tuhan. Namun seperti kebanyakan pendekar silet di Minangkabau, persoalan kebatinan dalam silet tidak diungkapkan dengan gamblang, mengingat sifatnya yang sangat personal. Ya kalau di lahir mah dalam permainan Pak. Kalau di batinnya cek tadi bawa menjalin kepak gitu kan, itu istilahnya tuh pegangan surang-surang gitu Pak gitu ya kan. Ada pantangan itu sebenarnya pantangnya boleh dikatakan tidak ada loh Pak istilahnya, tapi yang setahu Ambo guru tuh mengajarkan untuk jalan kanan elok Pak istilahnya, ibaratnya pagar dalam kampuang gitu istilahnya, itu yang utama. Silet Minang bukan hanya soal tangan siapa yang paling cepat atau kaki siapa yang paling kuat. Lebih dari sekedar bela diri, seni ini mengajarkan tentang akhlak dan budi pekerti. Nilai-nilai kemanusiaan dalam kerangka adat istiadat selalu menjadi bagian inti dari pendidikan silet, termasuk dalam aliran silet sunua. Silet dengan demikian adalah wadah pembinaan karakter dari generasi ke generasi. Rizal yang mempelajari silet sunua justru setelah ia pulang dari rantau, merasakan betul pentingnya menjaga pesan dari para guru terkait moral dan budi pekerti. Ibarat menjalin kita dari padi suruh. Padi sawah kita tanam itu kita samain dulu. Kita pangku, kita samain. Ala tumbuh baniah baru kita bajak. Ala bajak kita palu balik, baru kita tanam. Atau sampainya disuntik tabi. Aba untuk padi masak berbuah. Kan makin lama makin marunduk, takah tulah kita aja. Lewat silet, orang Minang diajarkan untuk mengalah. Kok mangecek di bawah-bawah, kok mandi di hilia-hilia. Namun bila memang diperlukan, ketegasan sikap harus dinampakkan. Lawan pantang dicari, kok tibo pantang diilakkan. Kalau itu udah pasti Pak, istilahnya kalau tentang silet itu memang dipelajarkan cek tadi memang jalan kebaikan Pak, bukan istilahnya untuk menguasai gitu kan, istilahnya untuk melawan, kuncinya itu untuk melawan kejahatan aja itu Pak. Istilahnya jalan orang tua tidak benar itu akan ditegakkan kebenaran itu aja itu Pak istilahnya. Untuk memperkuat jalinan silaturahmi antar perguruan silet, di Padang Pariaman kerap digelar acara bernama Tajau-Tajauan atau Batajau Silet. Acara ini adalah momen di mana para pandeka memperlihatkan progres pendidikan silet di perguruan masing-masing. Tapi ketika tampil, seorang pandeka hanya boleh berhadapan dengan saudara seperguruannya. Hal ini dalam rangka menghindari pergesekan antar perguruan dan antar aliran. Kalau tajian silet itu acok juga, tapi kalau ada diundang kan gitu ya kan, untuk menampilkan anggota gitu ya kan, istilahnya dalam permainan silet semua kan acok Pak, sering Pak gitu, istilahnya dari acara-acara alek pengangkatan datu atau acara alek negari kan begitu. Baik di acara tajau-tajauan silet atau kegiatan lain, silet sunua sangat mudah dikenali. Bukan hanya dari siapa yang memainkannya, tetapi juga dari pola gerakannya. Silet sunua terkenal sebagai silet yang bersifat defensif. Gerakannya lebih tenang dan pendekar silet sunua jarang sekali melakukan gerakan-gerakan yang terlalu agresif. Kalau dalam persalian awal silet sunua kunyo tanang Pak. Tanang, tapi di samping itu tanangnya bisa juga digerakkan capek bisa juga, tapi ya tadi kita ambil dengan tanang dengan permainan itu sebenarnya seni Pak. Ya kalau diterangkan lagi
seni itu kan istilahnya supaya indah dicaliak gitu kan Pak kan. Meskipun ketenangannya memperlihatkan keindahan yang unik, Pandeka Silik Sunua kadang dinilai identik dengan karakter suka menunggu. Mereka enggan memulai serangan, namun sesungguhnya disitulah ajaran terdalam Silik Sunua dapat dipetik. Kayaknya menunggu istilahnya kita wah guru kan cek tadi kamajo bumi dipijak yang istilahnya musuh hendak dicari ke besuo dan hilang gitu itu jadi kita wah gurunya itu kan jangan dibiar permasalahan kan gitu. Tapi kalau lah tibu boleh ndak kamar wajah malega apa itu yang kita jadi pendamping awalnya nak mungkin awak di jalan dia pun orang itu mamak lo kedua nak mungkin lo di telepon lo polisi mungkin polisi itu awak di dia kurang dia waktu itu Pak atau istilahnya mesinan tadi itulah dari kasihan tadi bela diri tadi itu Pak gitu. Seperti halnya di kawasan lain di Padang Pariaman, Sunua juga terus berbenah. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberi perhatian pada berbagai potensi yang ada di daerah ini. Para pewaris Silik Sunua berharap agar seni silik yang mereka tekuni dapat terus dilestarikan, baik dari aspek dukungan pemerintah dan terutama tentu dari minat generasi muda Sunua itu sendiri. Sebagai sebuah warisan budaya tak benda, Silik Sunua juga bagian dari ikon budaya yang tidak akan ditemukan di belahan bumi lainnya, kecuali di bumi Sunua, Minangkabau. Kalau Silik Sunua tuh kalau yang jurus yang modeko memang adanya di Sunua mungkin jurus-jurus tuh terbagi-bagi yang diturunin orang tuh kalau saya tahu awak itu Pak Silik Sunua tuh pembagian silik itu kece orang petua dulu ya Pak ya. Setahu ambo tapi ambo udah tahu pasti loh gitu ya kan. Sampai itu ada 20 ampek gitu ya kan. Jadi 20 ampek itu lapeh ke bagian ke ulaan arah kasinan itu kan ada 3, lapeh ke Sungai Sari ada 7 selebihnya tinggal di Sunua yang kecek guru-guru gitu ya kan. Nyo melangkah pada jam melangkah gitu ya kan. Melangkah istilahnya kuncinya di sini nanti tadi itulah langkah apa istilahnya gayung kedua gitu kan dari langkah itu kunci selalah gitu kan. Ini istilah langkah tuh langkah buangnya curinya gitu ya kan. Kan gitu. Jadi di sini lah awak keadaan awak posisi baa kan gitu ya kan. Di sini nanti di langkah itu kunci selalah gitu. Kalau silik itu enggak ada, kalau menurut awak ada yang payah Pak istilahnya sama aja seralahannya gitu ya kan. Ini jurusannya kasinan aja seralahannya, tapi tergantung orang yang mempelajarinya tadi itu Pak. Kalau di pelajaran kalau yang enggak mau bisa tuh langkah aja kadang-kadang enggak mau dapetnya udah. Kalau di kecil payahnya Pak, sadallahnya payah aku aja Pak. Jadi kalau tergantung orang mempelajari, berminat gitu. Kalau ambo tadi mau kecil Pak. Beraja tuh dalam seminggu paling 2 hari Pak atau 3 hari lah itu dalam seminggu 3 hari. Tapi kecewa akan terkait itu dari SD yang mau beraja itu bukan beraja taruh yang bojehnya kan gitu kan. Kan dari SD yang mau mengikuti sampai SMP kan gitu kan dari kelas SD gitu kan. Mau mengikuti sampai kelas 3 SMP. Bukan ambo bersilik taruh indah Pak. Tapi mau pelajari beraja apa selanjutnya paling-paling 2 mingguan itu kadang-kadang tuh kalau mati lo atau diulang lo balik gitu ya kan. Tapi dengan kunci dasarnya gitu Pak, istilahnya kalau Silik Sunua tuh emang harus ada ibaratnya orang mengaji gitu Pak ya. Nah ditutup setelahnya mendapat gerakan segala macamnya sama orang mengaji gitu Pak, katam Al-Quran gitu ya kan, tidak berbeda gitu Pak. Setelah ditutup dulu cie atau ada tingkat-tingkatannya loh gitu Pak.